Wasallam dijadikan sumber rahmat Allah, yang mana rahmat tersebut mengalir dari Allah ke hadrat Nabi dan dari Nabi kepada para Nabi dan para aulia sepanjang zaman. Kemudian para hadirin rahimakumullah, alam kedua inilah yang disebut alam hakikat Muhammadiyah, dan ini makna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-khatmul anbiya wal mursalin. Ini Nabi disebut penutup keberadaan para nabi dan para rasul. Kenapa? Salah satu makna dari al-khatmul anbiya wal mursalin ini, di mana para nabi bisa jadi nabi, ilmunya itu nempel. Tahu nempel? Nempel. Secuil dari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibutuhkan pada zaman masing-masing. Ilmu yang ada pada para aulia tempilan, ya, apa? Semplitan dari ilmu yang ada pada ini nabi, apalagi yang ada pada kita siapa? Cipratan Itu. Ini para ikhwan rahmatullah, itulah makna hakikat al-Muhammadiyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai al-khatmul anbiya wal mursalin. Kenapa? Ilmunya memancar kepada para pembesar, para nabi dan para rasul masing-masing zaman, termasuk juga kepada para awliyanya. Kemudian para hadirin rahimakumullah, dilanjutkan wa nuril lami' alladzi mala'ta bihi kaunakal ha'idha bi amkinatil makan. Wa nurika, dan cahayamu. Maksudnya mu ini siapa? Allah. Cahaya Allah. Al-lami, ya, cahaya Allah yang berwujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa nuril lami, dan cahayamu yang berkilau. Jadi cahaya Nabi terang berkilau. Di mana kilauan cahaya Nabi ini memancar? Allazi mala'ta, yang mana cahaya itu membungkus, cahaya tersebut menyebar, ya, bihi, ya, di mana engkau Allah Subhanahu wa taala memenuhi dengan cahaya tersebut kaunaka, makhluk yang engkau ciptakan. Jadi alam semesta ini dipenuhi dengan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haitah, yang lingkup ciptaan Allah, bi amkinatil makani, di segala tempat di penjuru alam semesta. Jadi nurikal lam illadzi mala'ta bihi kaunakal haitha bi amkinatil makani. Tadi yang disebut kedua itu, yang pertama nurul apa? Ainir rahmah. Kemudian nurul akwan al-mutakawwinatil hadar. Yang ketiga nurul lami, cahaya yang berkilau. Yang mana cahaya ini oleh Allah disebarkan kepada seluruh makhluk. Ya. Jadi dan tempat-tempat tadinya hanya kepada nabi dan wali. Sekarang segala tempat. Jadi berarti kita kebagian. Lah inilah yang selanjutnya disebut hakikat Muhammadiyah zahir. Yang tadi hakikat Muhammadiyah batin, batinnya Nabi, ini zahirnya Nabi, membawa agama Islam, yang mana agama Islam ini tersiar di seluruh pelosok bumi. Agama Islam itu bernama syariat Islam, undang-undang yang ngatur caranya hidup kalau mau baik dan berakhir baik dan diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala saat kembali. Nah, disinilah di samping disebut
hakikat Muhammadiyah zahir disebut pula dengan istilah hakikat adamiyah. Jadi hakikat kemanusiaan. Di alam syariat ini ada disebut dengan hakul adami. Jadi hak antar manusia yang lebih dikenal selanjutnya diterjemahkan oleh orang-orang dengan istilah hak azazi. Hak azazi, ya, hak dasar, hak hidup. Yang mana hak asasi itu sendiri harus dibatasi. Batasannya disebut dengan syariat. Karena itu dalam Islam aslinya tidak mengenal hak asasi dalam arti prakteknya. Kenapa? Kalau dipraktekin hak asasi bisa melanggar aturan, bisa membuat manusia yang lain repot. Oleh karena itu, setelah adanya syariat, maka yang ada bukan hak asasi dengan sendirinya sudah ada, tapi dalam prakteknya Islam mempunyai hukum, yaitu hukumnya bersifat wajib asasi. Kewajiban yang mendasar apa? Menghargai orang lain, menghargai hak hidup orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan lain sebagainya. Jadi wajib kita menghargai orang lain. Kalau hanya hak-hak saja, ya bisa jalan senanya, nabrak setiap orang. Itu. Makanya ada syariat, dan syariat inilah ya yang ngatur hakul adami, ngatur hak-hak manusia bagaimana cara bergaul. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Bagaimana agar supaya kita berinteraksi kepada Allah. Maka dalam syariat ada syariat secara khusus disebut ubudi, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita tidak sholat terus, kita tidak wiridan terus, ada ibadah yang lain. Apa? Hablum minan nas. Dari situlah timbul ilmu. Ada ilmu fikih, ada fikih ibadah. Ngatur bagaimana caranya sholat, caranya wudhu, caranya bersuci, munakaah, caranya nikah. Ada jinayah, ngatur ini pelanggaran hukum dan sanksinya. Ada fikih siasah, ngatur politik. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu tidak boleh berpolitik, mohon maaf, tidak ngerti Islam. Mau ngentut aja ada aturannya, kok ngatur negara ada pakai aturan? Masya Allah. Ada aturannya enggak ngentut? Ya ada. Diatur caranya ngentut, minimal harus wudhu kalau sholat, kalau sudah ngentut kan begitu. Iya. Lah iya, angop aja ada aturannya. Bagaimana kalau kita angop di depan orang? Masa gitu, malu. Ya maka ditutup dengan tangan kiri. Kan gini, ini sunnah Nabi. Nah ini aturan syariat. Jadi barang yang terkecil diatur oleh Allah. Contohnya Rasulullah, caranya tidur ada aturannya, bangun tidur ada doanya, ada aturannya. Setelah bangun tidur subuh sholat subuh, duha sholat duha, zuhur dan sebagainya. Ini semua diatur dalam syariat Islam. Jadi ini sudah selesai bait pertama. Allahumma shalli wa sallim ala ainir rahmah ar-rabbaniyah wal yaqudatil mutahaqqaqatil haidati di markazil. Ini hakikat Ahmadi. Wa nuril aqwanil mutakawwinatil adami sahibil haqqir rabbani al-barqil astaq bi muzunil arba'il maliyati li kulli muta'addidin minal buhur wal awani. Ini hakikat Muhammadiyah. Kemudian wa nurikal lamil ladzi mala'ata bihi kaunakal haidati bi amkinatil makani. Ini hakikat adami, ya, atau hakikat Muhammadiyah. Nabi Muhammad
keluar ke alam semesta, ditohirkan dalam bentuk manusia menjadi uswah hasanah liman kana yarjullah. Uswah hasanah bagaimana? Bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah dengan selamat. Yang selamat kembali kepada Allah illa man atallaha biqalbin salim. Jadi kalau ingin selamat kembali kepada Allah diterima, harus membawa hati yang salim, yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari syirik. Selamat dari dosa-dosa besar. Selamat dari dosa-dosa sedang. Selamat dari dosa-dosa kecil. Intinya dosa mau besar mau kecil perlu Anda tahu Anda berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda berbuat dosa besar, Anda susah mikir, nangis, bertobat kepada Allah, ada tobatnya. Tapi ketika banyak orang tidak sadar berbuat dosa kecil, karena dosa kecil tidak dipikir, alah dosa kecil aja, kan gitu kan? Contoh kalau di kampung lewat di pematang sawah, di pematang sawah ada ditancep-tancepin kacang. Nah, ini kemudian ada buahnya, misalnya kacang panjang. Lagi siang-siang lewat begitu ada kacang panjang ranum, diambil, dipetik satu. Itu punya orang, halau hanya satu. Kan gitu kan? Iya. Nah ini yang banyak. Kenapa? Memang kacang panjang satu kalau dijual tidak sampai 1.000. Murah kan? Iya. Tapi Anda meremehkan Kecilnya itu ya. ya, kacang panjang satu ini diambil seenaknya dengan remeh tanpa merasa bersalah. Ini tanpa merasa tanpa bersalah ini yang lebih besar daripada perbuatan dosa besar. Kenapa? Meremehkan yang punya aturan. Meremehkan Allah. Coba Anda saja diremehkan, ada maaf atau tidak? Ada orang punya salah pada kita, langsung berbalik datang pada kita, serta merta minta maaf, salahnya gede, gimana kita? Memakan kan? Tapi ada orang karena merasa persoalan remeh, tidak mau minta maaf. Ketika dituntut maafnya malah mentang-mentang. Memangnya lu mau kenapa? Kira-kira kita mau nggak memberikan maaf kepada orang tersebut? Apalagi ada kalimat lu jual gua beli. Kan ada gitu kan? Ini kalau seperti itu dosa. Oleh karena itu dalam tasawuf ini berbicara kehati-hatian. Jangan berpikir ini dosa besar maupun dosa kecil. Tapi sekecil apapun dosa, berdosa kepada Allah. Dan Allah menyatakan faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun lu berbuat ketidakbenaran, nanti tak kasih tanda bukti lu telah melanggar aturan dan akan ditindak. Dalam di pengadilan, ya. Di pengadilan ada hakim yang memutuskan, ada jaksa yang menuntut. Ketika hakim akan memutuskan suatu hukuman pada seseorang, disebut salahnya orang ini sudah benar-benar terbukti bersalah. Salahnya pasal sekian dan dalam bentuk perbuatan ABCD. Hal-hal yang meringankan. Orang telah berbuat dosa besar, membunuh orang, tapi ada hal-hal yang meringankan. Kenapa? Tidak sengaja. Yang lain orangnya nyesel. Yang ketiga minta maaf. Yang keempat memberikan kompensasi. Hal-hal yang memberatkan tidak ada karena orangnya ikut aturan sebagaimana mestinya, sehingga hukuman yang tadinya 15 tahun bisa 5 tahun, bahkan bisa bebas sama sekali. Bagaimana? Orang yang disalahi memberi maaf kepada orang yang punya salah dan mencabut tuntutan. Kalau seperti itu bebas.
maka hakim bisa membebaskan orang tersebut dari tuntutan. Kenapa? Ada hal-hal yang meringankan. Ada dosa apa? Hanya nyopet. Hanya nyopet. Yang dicopet hanya 50.000. Tapi setelah nyopet, orangnya tahu, dihajar. Habis. Kan ada gitu kan? Iya. Copet kan komplotan. Setelah dicopet, orangnya mau bilang teriak copet, copetnya dulu yang bilang ini copet. Kayak gitu kan? Iya. Dikeroyok oleh copet juga, orang lain ikut keroyok. Kan gitu modelnya di pasar. Iya. Lah ini dosa kecil yang disertai hal-hal yang memberatkan. Digelandang ke kantor polisi tidak mau ngaku. Bahkan ini saya punya dekeng, saya punya backing. Ini. Ya ini memberatkan akhir. Ya kalau di dunia bolehlah dengan backing-backingan, tapi di akhirat tidak ada yang bisa jadi backing. Yaumala yanfa'u malun wala banun. Uangnya tidak ada guna di akhirat, dolar tidak laku. Apalagi rupiah. Apa nilainya? $1 sekarang 12.000. Nggak berlaku saya. Tambah tidak berlaku di akhirat. Di dunia aja sudah kayak gini, di akhirat tambah tidak berlaku. Ini para ikhwan rahimahumullah. Jadi Nggak berlaku Mas. itulah pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lanjut.